Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum mengenai alat indera. Alat indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut panca indera karena terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihat atau mata, indera pendengar telinga, indera bau atau pencium, hidung, indera pengecap lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Wulandari 2015 halaman 158. Salah satu alat indera yaitu mata, di mana setiap mata memiliki bintik buta di retina yang sesuai dengan kepala saraf optik. Tetapi tidak ada penglihatan yang hilang meski ada bintik-bintik buta visual. Bintik buta sebagai bagian dari retina tidak peka terhadap cahaya. Juan 2000 halaman 96. Jika bayangan jatuh tepat di bintik buta, maka bayangan tidak tampak jelas atau kabur. Bintik buta merupakan tempat di mana saraf optik menembus bagian belakang bola mata. Tempat tersebut disebut bintik buta karena di sana saraf optik tidak memiliki bagian yang menangkap rangsang cahaya. Saraf optik hanya bertugas untuk meneruskan rangsang cahaya yang telah diterima ke susunan saraf pusat yang berada di otak. Highfield 2006 halaman 173. Manusia mendeteksi bau dengan menggunakan reseptor yang terletak pada kedua epitel olfaktori. Sel-sel penciuman memiliki ujung berupa rambut-rambut halus. Rambut-rambut itu dihubungkan oleh urat saraf melalui tulang saringan yang bersatu menjadi urat saraf olfaktori menuju ke pusat penciuman bau di otak. Suprihatin 2013 halaman 5. Tujuan praktikum: 1. Untuk menentukan bintik buta. 2. Untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Alat dan bahan: kertas HPS, tusuk gigi, spidol, penggaris, jahe, dan apel. Langkah kerja. Kegiatan 1. Sediakan kertas HPS 3x14 cm. Buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak positif dan titik sejauh 10 cm. Peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Tanda titik dipasang di sebelah dalam. Pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Balikan letak tanda titik dan ulangi prosedur di atas dengan mata kanan juga sebanyak 3 kali. Tabel 1. Hasil pengamatan bintik buta. Jumlah rata-rata dari keseluruhan percobaan dengan mata kanan ditutup dan mata kiri ditutup memiliki perbedaan. Rata-rata pada mata kanan ditutup, jarak pada waktu hilang tanda positif adalah 21, sedangkan jarak pada waktu positif kembali yaitu 39,3. Sedangkan rata-rata pada mata kiri ditutup pada jarak waktu tanda positif hilang yaitu 22 dan jarak waktu kembali positif yaitu 40,6. Pembahasan. Posisi bintik buta pada mata kanan dan kiri berbeda. Pada jarak tertentu, benda terlihat dan pada jarak tertentu, benda tidak terlihat. Karena benda tidak terlihat pada jarak tertentu, hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya. Dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Bintik buta tidak peka terhadap cahaya, maka bila pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di balik bintik buta pada retina, bayangan benda tersebut tidak nampak. Sebaliknya, bila pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka bayangan tersebut akan nampak. Adriani 2017 halaman 405. Hal tersebut masih berkaitan dengan daya akomodasi mata terkait mengalami penurunan kemampuan berakomodasi, sehingga bayangan yang terbentuk bisa jatuh di depan retina atau di belakang retina ketika benda terlalu jauh atau benda terlalu dekat. Terjadinya bintik buta karena pada daerah ini tidak terdapat sel kerucut maupun batang.
kita tidak dapat melihat bayangan pada bintik buta. Dalam keadaan normal, adanya bintik buta ini tidak disadari. Wangko 2013 halaman 83. Pertanyaan 1. Apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Jawab, fungsi tanda plus pada pengamatan adalah untuk mengetahui titik buta atau jarak bintik buta yang dimiliki setiap orang. 2. Pada jarak tertentu, tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tanpa kembali. Apa sebabnya? Jawab, pada jarak tertentu tanda positif hilang atau tidak terlihat karena tanda-tanda tersebut dibiasakan masuk ke dalam bintik buta, yaitu daerah yang berada pada jarak antara tanda tersebut sampai munculnya kembali. Hilangnya tanda pada bintik buta tersebut disebabkan karena pada bintik buta tidak memiliki reseptor cahaya. Kemudian, tanda-tanda tersebut akan muncul kembali karena daerah bintik buta telah habis dan retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan nampak jelas dan terlihat kembali. 3. Adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Jawab, tidak ada hubungannya, karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga dapat terjadi karena faktor genetik. Setiap orang belum tentu buta warna, tetapi setiap orang memiliki daerah bintik buta, di mana pada titik tersebut seorang tidak dapat melihat objek tertentu. 4. Orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Adakah kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Jawab, orang yang berpindah dari tempat yang terang ke ruangan yang gelap secara tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang. Hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya atau rodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein. Jika terkena cahaya matahari terang, rodopsin terurai dan terbentuk kembali pada saat keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat sehingga dapat berpindah dari tempat yang terang ke tempat gelap. Penglihatannya menjadi berkurang. Jadi hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiasakan masuk ke dalam bintik buta yang tidak memiliki reseptor cahaya sehingga mata tidak bisa melihat. 5. Dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Jawab, ya, otot melakukan akomodasi. Hal tersebut terjadi karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa mata menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat tampak difokuskan pada retina. 6. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Jawab, kacamata yang dipakai adalah kacamata berlensa rangkap, yaitu cekung dan cembung. Bagian yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh dan bagian lensa cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat tepat di retina. Kegiatan 2. 1. Potong-potong apel, jahe dengan ukuran yang kecil dan ukuran yang sama. 2. Tanpa melihat, bau akan menentukan jenis makanan dari rasa. 3. Tutup mata, pasang penyempit pada hidung, gunakan tusuk gigi untuk memasukkan sepotong apel ke dalam mulut teman dan kunyah pelan-pelan, tentukan jenis makanan yang ia makan. 4. Lepaskan jepitan, langkah di atas suruh memberikan rasa makanan setelah dan sebelum tercium baunya. Hasil Tabel 2. Hasil pengamatan indera pembau. Terdapat perbedaan antara hidung yang ditutup dengan hidung yang ditutup pada makanan yang dikunyah. Pembahasan. Hubungan indera pembau dan indera perasa selalu beriringan. Indera pembau dan pengecap dapat saling bekerja sama. Rangsangan bau dari makanan mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori, lalu diteruskan ke pusat rasa dan bau di otak. Ini pula yang terjadi saat kita menghirup aroma lezat dari makanan. Indera penciuman mendeteksi zat yang melepaskan molekul-molekul di udara. Di atap rongga hidung terdapat olfaktori epithelium yang sangat sensitif terhadap molekul-molekul bau, karena pada bagian ini ada bagian pendeteksi bau atau smell reseptor. Bagian inilah yang mengirim sinyal ke otak dan kemudian diproses oleh otak bau apakah telah tercium oleh hidung kita. Reseptor-reseptor olfaktori berlokasi di bagian atas hidung, melekat pada lapisan jaringan penutup lendir disebut olfaktori mukosa. Waryono 2008 halaman 46. Kesimpulan 1. Bintik buta adalah tempat serap optik menyingkirkan bagian dalam bola mata. Benda yang terkena cahaya akan membiaskan cahayanya melalui kornea yang diteruskan ke retina. Cahaya yang masuk ke bagian bintik buta retina akan mengenai sel-sel batang dan kerucut. 2. Rangsangan yang diberikan indera pembau dapat memberikan kinerja yang baik pada indera pengecap dan saling berkaitan. Daftar pustaka. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.